Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umurul muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imami Abi Dawud rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati wa madati wa karamati fid darini amin. Babun fi ihya'il mawat, bab tentang menggarap tanah mati. Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi laqadana Muhammad bin al-Musanna qala lana Abdul Wahhab qala lana Ayyub an Hisham bin Urwa an Abi an Sayyidina Sa'ad bin Zaid an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahya ardan maytatan fahiya lahu wa laysa li'arkin zalimin haqqun. Diriwayatkan daripada Sayyidina Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa saja yang menghidupkan hati menggarap ardan maitatan akan tanah mati. Tanah mati maksudnya bukan tanah tandus. Tanah mati artinya tanah yang belum pernah dimanfaatkan oleh manusia sama sekali. Fahiyalahu, maka dianya tanah mati menjadi miliknya seseorang. Walaysa li'irkin zalim, tidak ada bagi keringat orang zalim itu hak. Kalau sekiranya ada tanah yang tanah seseorang digarap oleh orang lain, tanah seseorang digarap oleh orang lain tanpa ada izin misalnya, maka hasil dari garapan itu akan diberikan kepada pemilik tanah. Kerugian yang dilakukan oleh penggarap tidak akan dibayar sama sekali, karena Nabi bersabda tidak ada upah bagi keringat orang zalim. Tapi kalau tanah itu tanah tidak pernah dimanfaatkan, perlu digarap, dibuka lahannya, kemudian dijadikan sawah atau ladang, maka itu menjadi hak dari sang penggarap. Naam, hadis. وبه لقلتنا حناد بن السري قال لنا عبده عن محمد يحيى بن إسحاق أن يحيى بن عروة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، وذكر مثله قال فلقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرسا أحدهما نخلا في أرض الآخر فقال لصاحب بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها قال فلقد رأيتها وإنها لا تضرب أصولها بالفؤوس وإنها لنخل حتى أخرجت منها. Diriwayatkan daripada Sayyidina Yahya bin Urwata dari beliau, dari bapak beliau Sayyidina Urwah radhiyallahu an, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahya ardan, siapa saja yang menggarap akan tanah yang mati, fahiyalahu, maka dianya tanah miliknya seseorang, menjadi miliknya seseorang. Wa dzakara mithlah, dan beliau menyebutkan hadis yang serupa. Qala falaqad khabbarani, maka demi sungguh telah memberitahukan kepada aku, alladzi haddatsani hadzal hadis, oleh orang yang meriwayatkan kepadaku akan ini hadis. Orang yang merekam ini hadis telah memberitahukan kepadaku sebuah kejadian yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni anna rajulan ikhtasama, sesungguhnya dua orang laki-laki bertengkar kedua-duanya, bersengketa kedua-duanya ke hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa persengketaannya? Warasa ahaduhuma, telah menanam oleh salah satu keduanya akan pohon korma
di tanah orang lain, telah menanam oleh salah satu keduanya akan korma di tanah orang lain. Ini bentuk daripada pemahaman hadis yang mengatakan laisa li'arikin zalimin haqqun. Faqada li sahibil ardi bi ardihi, maka memutuskan ia Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi pemilik tanah dengan tanahnya. Maka memutuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemilik tanah dengan tanahnya. Wa amara sahiban nakhli, memerintahkan ia Nabi akan pemilik korma ay yukhrija nakhlahu minha, bahwa mengeluarkan ia pemilik korma akan pohon kormanya darinya tanah. Dia mengeluarkan akan pohon kormanya darinya tanah. Qala faqad ra'aituha, berkata ia Sayyidina Urwah, maka demi sungguh aku melihat akannya korma. Wa innaha, dan sesungguhnya korma, la tudrabu usuluha, sungguh ditebang batang-batangnya korma bil fuus, dengan kapak-kapak. Wa innaha lah nakhlun ammun, sesungguhnya itu korma yang sudah tinggi-tinggi. Sesungguhnya korma itu sungguh korma yang tinggi. Hatta ukhrijat minha, sehingga dikeluarkan ia korma darinya tanah. Jadi tidak ada bahasa ganti rugi. Kalau sekarang di tempat kita, apabila ada tanah kita terbiar lalu digarap oleh orang yang cepat kaki ringan tangan, nah setelah ditanam dia kelapa di situ, kita tuntut tanah kita, dia katakan ganti rugi pohon kelapa setiap batang sekian, ganti rugi jagung sekian, kasih tangguh saya sampai cabai saya panen. Ini bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Nah, kalau dalam bahasa Islam, kalau sekiranya tanah yang kita tanami itu adalah tanah orang lain dan kita menanamnya tanpa izin, maka saat itu juga si pemilik tanah tidak boleh dipaksakan untuk memberikan ganti rugi. Orang yang menanam itulah yang berkewajiban mengeluarkan pohon-pohonannya dari tanah tersebut. Walaupun pohonnya sudah tinggi tumbuhnya, tetap ditebang. Bahkan dia punya kewajiban menggali urat-uratnya, karena itu akan merusak pertanian. Bayangkan itu pohon kelapa, itu harus digali ke pangkalnya, dibuang akar-akarnya, kemudian lubang yang disisakan itu akan ditimbun kembali. Ini tanggung jawab daripada orang menggarap tanah orang lain tanpa izin. Tapi kalau dia tidak mau dengan demikian, lalu dia biarkan pohon-pohon itu di tanah orang tersebut, kemudian dia berdamai. Apa arti perdamaian? Dia minta, dia berdamai dengan pemilik tanah, pohon kami atau pohon saya biarkan di kebun kamu, dengan damai membayar setiap bulan sekian. Berarti tanahnya disewa, itu boleh-boleh saja. Nah, Islam menerima bahasa suluh, termasuk dalam kategori babus suluh. Tapi kalau hukum ketatnya, hukum dasarnya adalah pemilik kebun berhak mengeluarkan semua apa saja yang ada di dalamnya, dan itu adalah kewajiban daripada orang yang menanami tanah orang lain tanpa izin. Hadis وبه لبلدنا محمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا وهب عن أبيه عن ابن إسحاق بإسناده ومعناه إلا أنه قال عند قوله مكان الذي حدثني هذا فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فأنا رأيت الرجل يضرب في أصول النخل. Diriwayatkan daripada Ibni Ishaq dengan sanadnya, riwayat daripada Ibni Ishaq dan sanadnya, dan maknanya hadis. Hadisnya semakna dengan hadis di atas. Ada redaksi yang agak beda dikit, tapi mafhumnya maknanya sama. Kecuali annahu qala, sesungguhnya Ibnu Ishaq
berkata inda qaulihi, ketika kata-katanya makana alladhi haddatsani hadza, pada tempat alladhi haddatsani hadza. Ada kalimat haddatsani hadza. Nah, yang di atas falaqad khabbarani alladhi haddatsani hadza. Nah, riwayat di atas ada alladhi haddatsani hadza, riwayat di bawah ada pengganti redaksi. Apa redaksinya? Faqala rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berkatalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aktsaru dhanni, menurut berat dugaanku, aktsaru dhanni, lebih banyak prasangkaku. Bahasa lebih banyak tidak cocok untuk dhanni, tapi tepatnya adalah lebih berat dugaanku. Sesungguhnya rajulun min ashabin Nabi, yang beliau katakan itu adalah Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri? Fa ana ra'aitu rajul, maka aku pernah melihat seseorang. Aku pernah melihat seseorang yadribu fi usulin nakhli, dia menebang batang-batang korma. Nah, orang itu pemilik korma. Orang itu adalah pemilik pohon korma yang menanamnya di tempat orang lain tanpa izin. Nah, hadis وبه قال حماد بن عبده الآملي قال لنا عبد الله بن عثمان قال لنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن سيدنا عروة رضي الله عنه قال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الأرض أرض الله والعباد عباد الله ومن أحيا مواتا فهو أحق به جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا bisalawati anhu. Diriwayatkan daripada Sayyidina Urwah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, asyhadu, aku bersaksi, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam qada, telah memutuskan, ya Rasul, annal arda ardullah, sesungguhnya bumi adalah bumi Allah. Ini hakikat. Wal ibadah ibadullah, hamba-hamba ini adalah hamba-hamba Allah. Waman ahya mawatan, siapa saja yang menghidupkan akan tanah mati, maka dianya tanah mati, maka dianya seseorang itu lebih berhak dengannya tanah mati yang sudah dihidupkan, yang sudah digarap maksudnya. Ja'ana bihadza anin nabi, telah datang kepada kami dengan ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh orang-orang yang datang mereka dengan membawa perintah atau dengan menyampaikan perintah solat darinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang meriwayatkan hadis menggarap tanah itu adalah orang yang meriwayatkan hadis tentang solat. Artinya Islam bukan hanya solat, Islam juga tentang aturan bagaimana cara mengelola tanah yang benar, mana yang menjadi hak kita, mana yang bukan hak kita. Nah, hadis Nabi qala lana Ahmad bin Hanbal qala lana Muhammad bin Bishir qala lana Sa'id an Qatadah an Hasan an Sayyidina Samurah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahata bi haitan ala ardi fahiyalahu. Diriwayatkan daripada Sayyidina Samurah radhiyallahu taala anhu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man ahata haitan, siapa saja yang menegakkan, siapa saja yang memagar akan kebun, man ahata, siapa saja yang memagar, haitan akan kebun atau pagar, ala ardin, di atas tanah, maka dia tanah miliknya seseorang. Nah, di sini digunakan bahasa memagar, di atas menggunakan bahasa menggarap. Maka dalam fikih-fikih ulama Syafi'iyah kita temukan di antara cara menggarap tanah atau dianggap seseorang itu telah menggarap itu kalau dia telah memagarnya.
Bahasa memagarnya di sana itu menunjukkan kepada salah satu cara menggarap. Maka dari bahasa hadis ini ulama simpulkan seseorang dianggap telah menggarap tanah kalau dia telah memperlakukan tanah tersebut sesuai dengan tujuan digarap. Nah, kalau sekiranya dia garap untuk kebun dan di daerah setempat biasanya kebun dipagar, maka dia terus memagarnya. Kalau sekiranya tanah itu digarap untuk pertanian, untuk persawahan, maka sekiranya sawah di sana harus pakai pematang, maka dia akan membuat pematangnya. Kalau sawah di sana mesti pakai parit, dia telah buat paritnya. Kalau dia menggarap untuk perumahan, maka dia harus sesuaikan pagarnya dengan pagar rumah. Lihat kondisi setempat, pagar rumah orang di sana pakai apa? Pakai kayu atau pakai tembok. Kalau sekitar lihat di Indarung ini rata-rata pakai tembok. Nah, pagar kita juga pakai tembok. Berarti untuk menggarap, seseorang dianggap telah menghidupkan tanah untuk tempat tinggal, maka harus dia mendirikan pagar dari tembok. Kalau pagar dari bambu dia katakan untuk perumahan, maka menghidupkannya tidak dianggap sah. Tapi kalau dikatakan untuk ternak atau untuk perkebunan lalu dipagar dengan tembok, tentu lebih baik. Nah, kalau dengan kayu dan di sana memang pagar-pagar dari kebun harus pakai kayu, maka menghidupkan tanah matinya dianggap sudah sah. Jadi standarnya di sana. Di mana dasar hukumnya? Dasar hukumnya dari hadis ini, man ahata haitan ala ardin fahiyalah. Nabi berbicara di sini dengan cara di atas secara umum siapa yang menghidupkan, di sini secara khusus siapa yang memagar. Hadis وبه ذكرنا محمد بن عمر بن السرهي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك قال هشام الإرك الظالم أي يخرس الرجل في أرض غيره فيستحقها بذلك. قال مالك والإرك الظالم كل ما أخذ واحتفر وورث بغير حق. Diriwayatkan daripada Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Qala Hishamun al-irquz zalim, makna hadis keringat orang zalim atau keringat yang zalim. Dalam hadis sebelumnya walaysa li'irkin zalimin haqqun, maksud keringat zalim adalah ayyagrisar rajulu fi ardi ghairi, bahwa menanam oleh seseorang pada tanah orang lain, fayastahiqqaha bidzalik, maka berhak ia orang lain akannya tanaman dengan sebab demikian. Kata Imam Malik, irquz zalim adalah setiap apa saja yang diambil, setiap apa saja yang digali, setiap apa saja yang ditanam dengan tanpa ada hak, itu masuk kategori irquz zalim. Nah, salah satu bentuk irquz zalim adalah memanfaatkan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi, mendirikan kedai di atas tanah negara, mendirikan kedai di atas trotoar. Kalau datang Satpol PP lalu merobohkan bangunan tersebut, mereka yang mendirikan bangunan tanpa izin di tanah umum tidak berhak mendapatkan ganti rugi. Nah, kenapa? Irquz zalim. Nah, tapi barang-barang yang diletakkan di kedainya diminta untuk dikosongkan, bukan dihancurkan langsung juga tidak. Diminta untuk dipindahkan. Kemudian bangunan-bangunan diminta untuk dia bongkar sendiri. Nah, kalau dia tidak bongkar, lalu dibongkar oleh petugas secara paksa, maka material yang ada itu dikembalikan kepada pemilik material. Nah, cuma kerusakan material karena pembongkaran, kurangnya nilai material karena pembongkaran,
tidak wajib diganti oleh negara, karena itu adalah irqul zalim. Tapi negara kita kadang-kadang ada tempat yang baik sekali dibuat ganti rugi, ada pula yang jahat sekali, barang-barangnya belum dikosongkan langsung digusur. Jadi harus sesuai dengan aturan. Jadi kayu-kayunya, tembok-temboknya itu silahkan diambil oleh pemilik, nggak ada masalah. Tapi kekurangan nilai jangan minta ganti rugi. Hadis. وبه لكن عن سهل بن بكر قال لنا وهيب بن خالد عن عمر بن يحيى عن العباس الساعدي يغني ابن سهل بن سعد عن أبي حميد الساعدي قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك فلما أتى وادي القرى إذا امرأة فيها حديقة لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه اخرسوا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرة أو سوق فقال للمرأة أحسي ما يخرج منها فأتينا تبوك فأهدى مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلة بيضاء وكساه بردة وكتب له يغني ببهره قال فلما أتينا وادي القرى قال للمرأة كم كان في حديقتك قالت أسرة أسوق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة فمن أراد منكم أن يتأجل معي فليتأجل. Diriwayatkan daripada Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu qala ghazawtu, aku pernah berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam akan perang Tabuk. Walaupun tidak terjadi perang, tapi ikut perang bersama Nabi dan perang Tabuk. Falamma ata wadil qura, maka tak kala mendatangi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah kawasan yang namanya Wadil Qura. Wadil Qura itu kota tua yang ada antara Madinah dan Syam. Kota tua yang ada di antara Madinah dan Syam. Idza imra'atun, tiba-tiba bertemu seorang wanita fi hadiqatin laha, di dalam kebun miliknya wanita. Maka berkatalah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya Nabi, ukhrusu, hitung oleh kalian, terka oleh kalian, prediksi oleh kalian berapa hasil dari kebun wanita ini. Fa kharasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menerka juga. Ya, sahabat menerka, Nabi juga menerka. Maka menerka, memperkirakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam 10 wasak. Jadi hasil kebun ini sekali panen 10 wasak. Berarti 2 kali nisab. Karena zakatnya nisab kurma 5 wasak. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada wanita tersebut, akhsi, hitung olehmu ma yakhruju minha, berapa yang dihasilkan darinya kebun kurma. Kalau akhsi ini maknanya setelah dipanen. Kalau ukhrusu itu maknanya menghitung kurma yang masih ada di batang. Dan Nabi katakan kepada wanita tersebut, nanti ketika kamu panen, hitung olehmu berapa hasil dari kurma tersebut. Fa'ataina Tabuk, lalu kami datang ke Tabuk. Jadi cerita di jalan itu ya sekedar cerita saja. Nah, lalu kami lanjutkan perjalanan ke Tabuk, dan informasi dari wanita itu belum ada karena dia belum panen. Fa'ahdah maliku Ailah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baghlatan baydha, maka memberi hadiah oleh Raja Ailah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan seorang baghla. Baghla itu adalah hewan peranakan kuda dan keledai. Baydha'a, yang berwarna putih. Wa kasahu burdatan, memakaikan ia si raja kepadanya Nabi akan sebuah burdah
Burda itu adalah kain. Kain yang motifnya bergaris. Wa katabalahu, lalu menulis oleh Nabi SAW baginya Raja Ailah dengan lautnya Raja Ailah. Jadi Nabi membuat surat bahasanya Raja Ailah berhak atas lautnya. Nanti apabila ada nanti penyerangan kaum muslimin, maka laut Ailah itu tidak boleh diganggu karena sudah diperuntukkan kepada kerajaan Ailah. Ailah itu saya nggak tahu di mana, kira-kira dekat di situ juga. Dia adalah negeri yang sudah lama juga. Ailah itu sebuah negeri yang sudah tua yang ada di tepi pantai. Kalau Padang tuh daerah Berok, sepanjang jalan tuh namanya negeri tepi pantai. Sampai ke Lubuk Minturun situ enggak ya? Bungus. Bungus sampai Pasir Nantigu, Pasir Jambak. Itu disebut dengan Ardi Sahilil Bahar. Di sana namanya ada sebuah negeri tua, Ailah. Kenapa dikatakan negeri tua? Karena sebelum adanya kota Madinah, sebelum ada namanya Islam, negeri itu sudah ada sebelumnya. Falamma ataina wadil qura, maka tak kala kami mendatangi Wadil Qura, ringkat cerita, sudah sampai ke Ailah, sudah sampai ke Tabuk. Sampai di Tabuk, tunggu-tunggu Romawi di situ nggak datang-datang. Lalu Nabi pulang, berbalik, kemudian balik lagi di Ailah, kemudian sampai kembali di negeri Wadil Qura yang tadi. Maka tak kala kami datang ke Wadil Qura, berkata Nabi kepada wanita tersebut, karena kebunnya sudah dipanen, kam kana fi hadiqatik, berapa yang ada dari kebun kamu? Berapa hasil dari kebun kamu? Qalat, berkata wanita tersebut, 5 wasak, seperti tebakan atau prediksi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang namanya kharsu. Di sini menunjukkan bahasanya Nabi juga ahli kharsu. Baqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini muta'ajjilun ilal Madinah, sesungguhnya aku terburu-buru mau pulang ke Madinah. Faman arada minkum ayat ta'ajjala ma'i, siapa saja yang kepengen di antara kalian untuk terburu-buru bersamaku ke Madinah, maka hendaklah dia buru-buru. Tapi kalau siapa saja yang mau singgah dulu di sini, menikmati udara dan angin-anginnya, kesegarannya, dipersilahkan saja. Jadi dari Wadil Qura itu tidak jelas riwayatnya apakah semua sahabat pulang dengan Nabi dengan waktu yang cepat, ataukah ada sahabat yang tinggal beberapa waktu di Wadil Qura kemudian melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Tidak ada kejelasan riwayatnya. Hadis Bila qala Abdul Wahid ibn Giyas qala hadatsana Abdul Wahid ibn Ziyad qala hadatsana Al-A'mas an Jami' ibn Shaddad an Kulthum an Zainab annaha kanat تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه ونساء من المهاجرات وهن يستقين منازلهن أنها تضيق عليهن ويخرجن منها فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تورث دور المهاجرين النساء فمات عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فورثته امرأته دارا بالمدينة. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Zainab radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha, sesungguhnya Sayyidatina Zainab, kanat, ada ia Sayyidah Zainab, tafli itu mencari kutu di kepala. Itu mana tafli? Bahasa kita apa? Cari kutu. Mencari kutu itu adalah perbuatannya. Yang maksud tafli di sini
mengambil pangkal-pangkal rambut dengan 2 jari, pegang itu, tarik, bolak-balik lagi, tarik, apa namanya? Nggak tahu. Pokoknya begitu mananya. Sesungguhnya Sayyidatina Zainab adalah beliau mentafli kepala baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu, bersamanya Nabi ada seorang istri Sayyidina Utsman bin Affan dan beberapa wanita dari Muhajirat. Wa hunna yastakina manazilahunna, dan mereka mengadukan tempat-tempat tinggal mereka. Sesungguhnya tempat tinggal telah sempit di atas mereka. Sesungguhnya tempat tinggal sempit di atas mereka dan dikeluarkan mereka darinya tempat tinggal. Maksudnya ketika suami meninggal. Ketika suami meninggal, mereka dikeluarkan dari tempat tinggal. Hanya pindah ke rumah si fulan. Sampai di rumah si fulan, enggak mungkin karena bukan suaminya. Tunggu dulu dia dilamar oleh orang lain baru dapat rumah lagi. Begitu kira-kira nasib wanita di saat itu. Sehingga ada riwayat, ada salah seorang wanita yang meninggal suaminya, bukan, dia ditalak oleh suaminya ke Yaman. Lalu Nabi meminta dia tinggal di rumah Sayyidina Abdullah ibni Ummi Maktum sampai iddahnya habis, sampai ada laki-laki yang melamarnya. Kalau sudah ada laki-laki yang melamarnya, maka wanita itu dapat tempat tinggal. Nah, ini yang diadukan oleh para wanita. Mereka khawatir suami meninggal, mereka dikeluarkan dari tempat tinggalnya, di rumahnya. Maka memerintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tuwarrasa durul muhajirin, diwariskan akan rumah-rumah muhajirin akan istri-istrinya. Kalau ada muhajirin yang meninggal, rumah menjadi hak istri. Meninggallah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, fawurrasathu imra'atuhu, maka diwariskan akannya rumah kepada istri beliau, daran bil Madinah, sebuah rumah di kota Madinah. Nah, aplikasi hadis inilah yang menjadi bahan pertimbangan bagi para pendahulu Minangkabau, sehingga mereka memperuntukkan rumah untuk wanita. Laki-laki tidak punya rumah di Minangkabau. Jangankan rumah, kamar pun tidak punya. Nah, tidak ada kamar anak laki-laki di rumah Minang. Yang ada kamar anak wanita. Laki-laki Minang mana tinggalnya? Di surau. Nah, tinggal di surau, capek tinggal di surau, pergi ke rantau, pulang di rantau, baru menikah, baru ada rumah, numpang di rumah wanita. Kalau macam-macam diusir tengah malam, mengumpulkan baju pakai ransel, pergi lagi ke surau. Nah, kalau laki-laki begitu nasibnya, aman-aman saja. Tidur di emperan oke, tidur di restoran bisa, di pos rendah juga banyak kosong, di pos Syandu juga masih ada tempat. Nah, tapi kalau wanita nggak mungkin dia tinggal di jalanan. Maka diadukanlah kesulitan tersebut oleh wanita muhajirin kepada baginda Rasul. Nabi putuskan rumah diwarisi oleh istrinya. Babu maja'a fid dukhuli fi ardil kharaj. Bab hadis yang diriwayatkan tentang masuk ke dalam tanah kharaj. Masuk ke dalam tanah kharaj. Tanah kharaj adalah tanah yang dibayarkan pajaknya kepada pemerintah Islam dikarenakan pemiliknya zimmi. Hadis
وبه حدثنا هارون بن محمد بن بكر بن بلال قال أخبرنا محمد بن عيسى يعني ابن سمي قال حدثنا زيد بن واقد قال حدثني أبو عبد الله عن سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه أنه قال من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya beliau berkata, siapa saja yang mengakad pajak pada lehernya, maka sungguh dia telah terlepas dari sesuatu yang di atasnya sesuatu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maksudnya man aqadal jizyata, siapa yang mengakad pajak pada lehernya, mengakad maksudnya membeli tanah yang wajib dikeluarkan pajaknya dari orang kafir. Orang yang membeli tanah yang wajib dikeluarkan pajaknya dari orang kafir, berarti dia sudah terlepas daripada ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kalau sekiranya tanah zimmi yang pajaknya dibayarkan ke negara kamu beli, berarti tanah itu sudah menjadi tanah muslim, sehingga perpajakan dari tanah itu dihapuskan. Nah, kalau setiap zimmi yang ada di negara tersebut menjual tanah-tanahnya kepada kaum muslimin, berarti banyak di antara pajak-pajak yang tidak ada lagi setorannya kepada kaum muslimin. Maka sikap seperti itu berarti kamu telah menutupi pemasukan negara, kemudian melindungi si zimmi daripada hak pajaknya, daripada kewajiban pajaknya, maka dia telah keluar daripada ajaran baginda Rasul. Nah, setelah tanah dijual, setelah tanah dibeli, kafir zimmi menjual tanahnya, tanah ada pajaknya? Tidak, karena sudah milik muslim. Kemudian harga penjualan apakah dikenakan pajak? Tidak juga. Berarti tindakan kamu itu membebaskan zimmi dari pajak, kemudian menghalang pemasukan negara dari pajak. Nah, maka dikatakan di sini berarti dia sudah terlepas dari aturan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bisa saja kalau untuk hari ini kafir-kafir zimmi yang punya keluarga muslim, dia buat transaksi jual tanahnya kepada keluarganya muslim, hanya sekedar bentuk transaksi alih nama. Nah, itulah yang berlaku di pegawai-pegawai negeri. Nah, apa maksud yang berlaku? Apa saja yang dibeli itu dibuat atas nama istrinya supaya tidak kena pajak. Nah, beli tanah atas nama istri. Kenapa atas nama istri? Supaya nggak kena pajak. Nah, karena hibah nggak kena pajak, tapi atas nama dia kena pajak. Setelah cerai baru kalang kabut. Kalang kabut dia, mana cara nih? Semuanya atas nama istri. Itulah tahu rasa lari daripada satu kewajiban. Sebetulnya bukan kewajiban ya, kewajiban bernegara lah. Sebetulnya itu bukan kewajiban, itu keharuman. Pajak itu keharuman, bukan kewajiban. Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadikum ila qala hadatsana Haywa ibn Shuraih al-Hadrami qala hadatsana Baqiyah qala hadatsana Umar ibn Abi Sya'tha qala hadatsani Sinan ibn Qais qala hadatsani Syabib ibn Nu'aim qala hadatsani Yazid ibn Khumair qala hadatsani Abu Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akhadha ardan bi jizyatiha faqad istaqala hijratahu wa man naza'a saghara kafiri min unukihi faj'alahu fi unukihi faqad walla al-islam zuhrahu qala fasami'a minni Khalid ibn Ma'dan hadha al-hadith wa qala li
Ashubaibun haddatsaka? Qultu na'am. Qala fa idza qadimta fasalhu falyaktub ilayya bil hadits. Qala fakatabahu lahu. Falamma qadimtu sa'alani Khalid bin Wa'dan al-Qirtas fa'ataituhu. Falamma qara'ahu taraka ma fi yadihi min al-ardina hina sami'a dhalik. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Darda radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhadha ardan bi jizyatiha, siapa saja yang mengambil tanah dengan pajak-pajaknya, siapa saja yang membeli tanah zimmi dengan pajak-pajaknya, karena tanah itu tanah zimmi sudah terdaftar di negara yang kena pajak, kemudian dibeli oleh seorang muslim sehingga dia bayar pajak tanah itu sebagaimana biasa. Faqad istaqala hijratahu, maka sungguh dia telah menyendirikan hijrahnya. Istiqala, maaf, mengurangi. Maka sungguh dia telah mengurangi hijrahnya. Kenapa dianggap mengurangi hijrah? Karena ketika seorang muslim sudah hijrah dari Makkah ke Madinah, dia hidup sudah bebas. Tapi ketika dia beli tanah zimmi di Madinah, lalu dia yang membayarkan pajaknya, berarti dia telah kembali ke negeri di mana dia harus kena aturan-aturan bayar pajak. Nah, yang kedua, dia telah menanggung kehinaan pembayaran pajak dari zimmi pemilik tanah sebelumnya. Ternyata aturannya dalam Islam adalah tanah yang sudah dipajak karena milik zimmi, kalau dibeli oleh muslim tetap bayar pajaknya. Jadi pajaknya tetap. Nah, sehingga dikatakan orang itu telah mengurangi nilai hijrahnya kalau sempat membeli tanah yang sudah ditetapkan pajaknya karena milik zimmi sebelumnya. Man naza'a saghara kafirin fi unuki, siapa saja yang melepaskan kehinaan orang kafir dari lehernya si kafir, faja'alahu fi unuki, lalu dia menjadikan kehinaan tersebut di lehernya sendiri, faqad wallal islama dhahrahu, maka sungguh dia telah memalingkan ke agama Islam akan punggungnya. Berarti dia telah membelakangi Islam. Apa maksud mencabut kehinaan dari leher si kafir? Kehinaan yang dimaksudkan di sini adalah membayar pajak. Karena dia membeli tanah si kafir, maka tanah itu sudah terdaftar dalam kantor pajak, sehingga wajib dia bayar pajaknya. Ketika dia memiliki, dialah yang membayar pajak tersebut. Jadi si muslimlah yang membayar pajak tanah itu karena dia membelinya. Maka dikatakan oleh Nabi, orang yang membayar pajak berarti telah mencabut kehinaan di leher si kafir lalu ditetapkan di lehernya. Nanti berat itu ancaman pajak. Nah, jangankan mengambil pajak dari muslim, si muslim saja membeli tanah yang dibayar pajaknya saja nggak boleh dalam Islam. Imam pensara kitab ini, Imam Aunul Ma'bud, mengatakan jual belinya batal. Nah, jual belinya batal dikarenakan dia menjadi pengganti dari si kafir bayar pajak. Berarti dia letakkan si kafir dalam posisi kemuliaan, diambil kehinaan bayar pajak itu dikalungkan ke lehernya sendiri. Nah, bayar pajak termasuk perbuatan hina. Apalagi banyak aturan bayar pajak. Sudahlah kita kasih uang sama dia, dia pula banyak aturan.
lupa KTP, harus jemput KTP. Kalau yang namanya bayar kan terima aja, kan bayar. Kenapa dipersulit soal bayar? Akhirnya nggak jadi bayar pajak karena KTP tinggal. Besok datang lagi ke situ, ikut antrian. Antriannya lama pula. Memang sediakan di sana kopi sama teh bagi orang menunggu. Siapa yang berani minum uang pajak? Maka kalau datang ke bank, Pak silakan permennya Pak, jangan makan. Maka riba. Maka kalau ada pertanyaan mana lebih baik, ngambil uang di ATM atau mengambil uang di bank, maka lebih baik ngambil uang di ATM pada bank. Kenapa? Kalau ngambil uang di bank, kita sudah menikmati AC riba. Sejuk juga AC-nya kan? Ngantrinya lama, apalagi kalau ngantri setengah jam. Telah menikmati AC riba. Khair. Kalau nggak simpan uang di bank, bagaimana mau transfer? Bagaimana orang mau kirim-kirim uang? Kalau nggak disimpan, kalau disimpan di bank harus berurusan yang mereka. Banyak penawarannya, AC-nya kita nikmati, penanya dinikmati, permen kadang dikasih. Terus sekali-kali kalau yang bisa dielakkan, elakkan. Nah, kalau bisa ngantri di luar ruangan, ngantri luar ruangan. Jadi baru panggil nama, baru masuk. Nah, milih di luar diterik matahari atau dalam ruangan AC tapi riba. Kalau iman itu, iman yang cukup kuat. Khair. Qala fasami'a minni, mendengar dari aku oleh Khalid bin Ma'dan akan ini hadis. Faqala li, beliau berkata kepada saya, As-Subaib haddatsak, apakah Subaik yang melakukan hadis itu sama kamu? Subaib. Saya bilang iya. Qala fa idza qadimta fas'alhu, apabila kamu datang, datang lagi ke Subaib, minta olehmu kepada Subaib, hendaklah dia tulis kepadaku dengan hadis itu. Nah, saya minta tolong kalau ketemu sama guru kamu itu, minta saya dituliskan hadis itu. Qala fakatabahu lahu, menuliskan ia Subaib. Ini kata Sinan bin Qais. Maka menuliskan ia Subaib akannya hadis untuknya Khalid bin Ma'dan. Falamma qadimtu sa'alani Khalid bin Ma'dan al-Qirtas, maka tatkala aku datang meminta akan aku oleh Khalid bin Ma'dan akan kertas yang telah dituliskan hadis itu oleh guruku, maka aku berikan kepadanya kertas. Falamma qara'ahu, maka tatkala dia baca akannya hadis, taraka ma fi yadihi minal ardin hina sami'a dzalik, dia tinggalkan apa saja yang ada di tangannya dari tanah-tanah ketika dia dengarkan hadis itu. Kenapa dia tinggalkan? Karena tanah-tanah yang dia beli ternyata berasal usul dari tanah milik dhimmi yang harus dibayar pajaknya. Nah, begitu sikap mereka. Nah, meninggalkan, melepaskan hak dari tanah yang ada pajaknya. Babun fil ardi yahmihal imamu awir rajulu. Bab tentang tanah yang melindungi akannya tanah oleh imam atau seseorang. Jadi ada tanah hutan lindung, tanah milik negara, tidak boleh digarap. Bagaimana hukum dalam Islam? Naam. وبسننكم إليه قال حدثنا ابن السرحي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الصحابي بن جثامة
dari Sayyidina Sa'ab bin Jathama radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la hima illa lillahi wa li rasulih. Diriwayatkan daripada Sayyidina Sa'ab bin Jathama, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hima, tidak ada hutan lindung, tidak ada tanah yang tidak boleh digarap kecuali milik Allah dan Rasulnya. Jadi imam, negara, pemerintah, individu tidak berhak melindungi kawasan. Nah, tidak berhak melindungi sebuah kawasan karena kepentingan dia sendiri atau kepentingan yang lain. Nah, yang punya hak melindungi hanya Allah dan Rasulnya. Nah, berarti tanah-tanah yang ada sekarang ini boleh saja digarap. Silakan digarap, babat hutannya, tapi tetap dengan aturan, jangan sampai menyebabkan kerusakan. Nah, jangan sampai menyebabkan kerusakan, tentu dengan standar-standar yang telah disampaikan di hadis sebelumnya. Pertama, bukan tempat yang diperlukan oleh masyarakat umum seperti laut dan sungai. Yang kedua, bukan kawasan yang hutannya tinggi yang tidak bisa dijangkau oleh onta, maka tidak boleh digarap. Kemudian apalagi yang lain kemarin? Sumber mata air itu tidak boleh dijadikan tempat garapan. Tapi kalau selagi masih hutan-hutan kayak gini, nyaman. Karena kalau ditebang nggak akan dilongsor. Tapi kalau pohon-pohon besar, ini menyebabkan longsor. Hadis. Bisa dikatakan kalau hadatsana Sa'id bin Mansur qala hadatsana Abdul Aziz bin Muhammad an Abdurrahman ibn al-Harith an Sayyidina Ibn Shihab an Sayyidina Ubaydillah bin Abdullah an Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma an Sayyidina Sa'ab ibn Jathama radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam hamal naqi'a wa qala la hima illa lillahi azza wa jalla. Diriwayatkan daripada Sayyidina Sa'ab bin Jathama, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melindungi kawasan Naqi'. Nabi bersabda, la hima illa lillahi azza wa jalla. Tidak ada hutan lindung kecuali milik Allah azza wa jalla. Naqi'. Naam, haman Naqi'. Bab yang diriwayatkan tentang rikas dan apa saja yang ada dalam bab rikas. Hadis Pemirsa alaikum ilaihi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Sufyan an Az-Zuhri an Sayyidina Musayyib radhiyallahu anhu wa Abi Salamah sami'a Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu yuhaddithu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi rikazil al-khumus. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada rikas itu wajib dikeluarkan zakat 1/5. Rikas adalah temuan. Nah, rikas adalah temuan yang ditemukan di dalam tanah. Apakah itu emas ataupun perak yang sudah pernah dimiliki oleh manusia sebelumnya dan tidak ada tanda-tanda itu milik orang Islam, itu namanya rikas. Kalau sekiranya kita gali lubang pisang atau gali sumur bor, ketemulah barang-barang peninggalan orang dulu, ditulis di sana misalnya dinar, dirham, uang perak, uang perunggu, kemudian barang-barang antik. Kalau kita lihat di sana ada tanda-tanda milik kerajaan non-muslim,
maka itu namanya rikaz. Kalau terlihat di sana tanda-tanda Islam, ada Qullahu Ahad, ada kaligrafi Islam, ada stempel kerajaan, misalnya kerajaan yang Islam, Samudra Pasai, kerajaan mana lagi, Demak. Nah, itu kita kembalikan ke negara. Tapi kalau terlihat di sana kerajaan Majapahit, gambar si singa Singamangaraja Islam, Hayam-Wuruk, atau patihnya Gajah Mada. Nah, Mada katanya itu orang Padang. Nah, patih Gajah Mada itu orang Sumatera Barat, karena tidak ada negara lain menggunakan bahasa Mada kecuali di Padang. Ada penemuannya. Tidak pula bisa-bisa saja sih, tapi nggak tahu lah. Gajah Mada. Nah, itu namanya rikaz. Ketemu peninggalan Belanda, Wang Golden Hak, Golden Hak, dijual, laku laris. Atau Gucci peninggalan Singosari, atau kerajaan Majapahit, itu jual dapat harga mahal, itu keluarkan zakatnya langsung 1/5, tidak ada nisabnya. Dan tunggu nisabnya berapa, 1/5 langsung keluarkan. Nah, tapi kalau digali, ketemu biji emas, itu bukan rikas, itu namanya makdin, tambang. Kalau gali pondasi rumah orang lain, lalu ketemu emas di sana oleh Pak Tukang, itu milik pemilik rumah, pemilik tanah. Itu jangan langsung ambil. Dia bukan yang menemukannya di pemilik. Siapa milik tanah, itulah pemilik. Nah, tanah sewa, maka itu adalah milik dari pemilik tanah. Khair. Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadatsana Yahya bin Ayyub qala hadatsana Abbad bin Al-Awwam an Hisham an Al-Hasan qala ar-rikaz al-kanzul adi. Nah, rikaz itu adalah kanzul adi, timbunan barang simpanan orang jahiliyah. Adi ay jahili. Adi maksudnya orang melampaui batas, orang non muslim. Itu yang namanya rikaz. Hadis. وبسندكم إلى قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا الزمعي عن عمته كريبة بنت عبد الله بن وهب عن أمها كريمة بنت المقداد عن دباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم أنها أخبرتها قالت ذهب المقداد لحاجته بباقي الخبخبة فإذا جرذ يخرج من جحر دينارا ثم لم يزل يخرج دينارا حتى أخرج 17 دينارا ثم أخرج خرقة حمراء يعني فيها دينار فكانت 18 دينارا فذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال له خذ صدقتها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل هويت إلى الجهر قال لا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيها. Diriwayatkan daripada Ibn Hashim annaha akhbaratha. Nah, maaf, Duba'ah binti Zubair bin Abdul Muttalib Ibn Hashim. Sesungguhnya beliau menceritakan kepada Karimah binti Miqdad, qalat, berkata ya Sayyidah Duba'ah, Zahaba Miqdadu lihajatihi, pergilah Sina Miqdad bin Aswad untuk hajatnya. Hajat di sini adalah buang air besar. Di zaman itu belum ada WC, jadi kalau buang air besar harus pergi ke pinggiran kota. Di Baqi'il Khobkhobah, di Baqi' Khobkhobah, waktu itu kawasan Baqi' belum sebanyak sekarang kuburannya, jadi masih ada kawasan untuk buang hajat. Di Baqi'il Khobkhobah, fa idza juraz, tiba-tiba ada sejenis tikus. Nah, sejenis tikus
yukhriju min juhrin, mengeluarkan dari lubang akan uang dinar. Dia sedang buang air besar, kemudian datang tikus, jalan-jalan ke depan dia, keluarkan 1 dinar. Summa lam yazal, kemudian senantiasa si tikus mengeluarkan dinar demi dinar. Dia keluar masuk lubang, bawa 1 dinar, taruh depan Sayyidina Miqdad, masuk lagi, keluarkan 1 dinar, hatta akhraja 17 dinaran, sehingga belum mengeluarkan 11 dinar. Summa akhraja khirqatan, kemudian mengeluarkan ia tikus akan sebuah uncang berwarna merah. Khirqah, uncang berwarna merah, yakni fiha dinar. Di dalam uncang itu ada 1 dinar juga. Maka jadilah jumlahnya 18 dinar. Nah, 18 dinar itu 4 gram lebih. Maka sekarang sampai 5 juta 1 dinar. Kalau 18 berarti sudah 90 juta. Nah, 90 juta nih dapat uang sambil berak. Fazahaba biha, berangkat ia Sayyidina Miqdad. Berangkat ia Sayyidina Miqdad kepada dengan uang dinar tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu, memberitakan ia Sayyidina Miqdad kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, bagaimana hukum uang ini? Saya dikasih uang oleh tikus. Qala lahu, berkatalah Nabi kepada Sayyidina Miqdad, khudz shadaqataha, ambil olehmu akan zakatnya. Itu termasuk juga harta rikas, walaupun tikus yang ngasih. Maka berkata kepadanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal hawaita ila juh, apakah kamu mengorek-ngorek ke lubang itu? Mengkorek-korek enggak? Qala la, enggak wahai Nabi, saya berak saja. Faqala lahu, berkata kepada Sayyidina Miqdad oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu laka fiha. Ini doa kalau kawan bercerita tentang keuntungan, kawan bercerita tentang rezeki yang dia dapat tanpa diduga-duga. Nah, saya tadi keluar buang sampah, saya rapi-rapikan sampah. Nah, saya korek-korek, ada dompet. Buka dompetnya, oh dapat uang 5 juta. Itu jangan bilang barakallahu fiha. Nah, kamu cari pemiliknya, ada nggak KTP di dalamnya. Itu tidak termasuk rikas. Yang dikatakan itu rikas, itu adalah barang hilang dan pikirnya luqata. Jadi masukkan bab rikas sana. Jadi rikas itu peninggalan orang jahili. Jadi uangnya bukan uang rupiah, uangnya uang zaman dulu. Babu nabsis kubur al-adiyah yakunu fiha mal. Bab menggali kubur orang jahiliyah, menggali kubur orang-orang jahiliyah. Kalau di Indonesia ini menggali kubur Cina tua, kubur tua Cina. Nah, kalau kubur Cina sekarang itu nggak ada masalah. Bukan nggak ada masalah digali, nggak ada apa-apa di dalamnya. Karena Cina sekarang udah hebat, dia telah ciptakan uang akhirat. Nah, jadi kalau digali nggak diambil uangnya, dibawa ke dunia nggak laku. Tapi kalau Cina dulu uang dunia dibawa ke akhirat. Jadi bapaknya yang meninggal itu dikuburkan dalam kubur, itu lengkap dengan piringnya, dengan pakaiannya, dengan uangnya. Nah, ini diincar oleh orang Islam. Gali kuburnya itu dapat uang di dalam. Karena keseringan Cina kuburan modal bapaknya ke akhirat diambil orang, akhirnya dia ganti uang dunia dengan uang akhirat. Sehingga kalau kita ambil nggak kita pakai di dunia, dia berlakunya di akhirat untuk nyogok malaikat nanti. Ya, jadi bagaimana hukumnya menggali kubur orang jahiliyah yang ditemukan padanya harta? Apa hukumnya harta yang didapatkan di dalam kubur-kubur orang kafir? Hadis
وبسندكم إليه قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن إسماعيل بن أمية عن بجير بن أبي بجير قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قبر أبي رغال وكان بهذا الحرام يدفع عنه فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه فابتدره الناس فاستخرجوا غصنا. Diriwayatkan daripada Sayyidina Bujair ibni Abi Bujair. Nah, nama beliau Bujair, bapak anak daripada bapak Bujair. Qala, aku pernah mendengar Sayyidina Abdullah bin Amr mengatakan, aku pernah mendengar Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hina kharajna ma'a, ketika kami keluar bersamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Pamararna bi qabrin, lalu kami melewati sebuah kuburan. Maka berkatalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini kubur Abi Righal. Nah, yang berkubur di sini namanya Abi Righal. Wa kana bihadzal haram, adalah si Abi Righal dengan ini tanah haram. Dia dulu adalah penghuni tanah haram. Dia tinggalnya di Makkah seperti seharusnya. Ya dafa'u anhu wa kana bihadzal haram yadfa'u anhu, maksudnya mengelak, menolak ya Abi Righal darinya akan hukuman. Nah, yadfa'u anhu, menolak ya Abi Righal akan hukuman dari dirinya. Ada maf'ul bi yang dibuang. Falamma kharaja, maka tatkala dia keluar di tanah haram, menimpa akannya oleh nikmah, oleh hukuman, itu tafsirannya ukubah, menimpa akannya oleh hukuman yang menimpa kaumnya di ini tempat. Jadi kaumnya, dia dan kaumnya kena hukuman oleh petinggi Makkah. Kaumnya sudah dihukum, dia lari dari hukuman sehingga lari ke Taif. Sampai di Taif tetap dia dihukum. Padufina fihi, dikuburkanlah dia di sini. Wa ayatu dzalik, tanda demikian, sesungguhnya Abi Righal dikuburkan bersamanya wusnun min dhahab, sebuah ranting dari emas. Jadi bersama dia ada sebuah ranting dari emas. In antum nabastum an, jika adalah kalian gali darinya kubur, asabtumuhu ma'ah, pasti kalian dapatkan akannya ranting emas bersama Abi Righal. Bersegera akannya oleh manusia. Digali dia dan mereka keluarkan ranting tersebut. Satu, mafhum hadis di sini, boleh menggali kubur non muslim. Nabi katakan kalau kalian gali, berarti Nabi mengizinkan. Yang kedua, boleh mengambil daripada hartanya, dan Nabi menawarkan hal tersebut. Nah, ini Abi Righal yang punya, ada rantingnya, jadi boleh. Nah, kalau hari ini susah pekerjaan di Indonesia, nah, boleh antum beli alat pelacak emas atau perak, jangan lacak di pantai, tapi lacaklah di kubur-kubur tua. Yang penting non muslim. Lacak situ bunyi dia gali, halalan thayyiban, pandang Islam. Nah, kalau antum dilaporkan sebagai bernegara kepada pemerintah, antum ditangkap, kita nggak tanggung jawab, urus diri masing-masing. Nah, tapi secara Islam itu hukumnya halal. Nah,
kita sudah habis baca ambil kitab dulu. حدثني رجل من أهل الشام يقال له أبو منظور عن عمه قال حدثني عمي عن عامر الرامي أخي الحاضر قال أبو داود قال ابن نفيل هو الخضر ولكن كذا قال إني لبلادنا إذ رفعت لنا راية وألوية فقلت ما هذا؟ قالوا هذا لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو تحت شجرة قد بسط له كساء وهو جالس عليه وقد اجتمع إليه أصحابه فجلست إليهم وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسقام فقال إن المؤمن إذا أصابه السقام ثم أعفاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل وإن المنافق إذا مرض ثم أعفي كان كالبعير أقله أهله ثم أرسله فلم يدري لما أقله ولم يدري لما أرسله فقال رجل ممن حوله يا رسول الله وما الأسقام والله ما فكشفت عنهن وأسأل علينا معهن فلقبتهن بكسائي فهن أولئي معي قال ضعهن عنك فوضعتهن وأبت أمهن إلا لزومهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتعجبون لرحم أم الأفراخ فراخها قالوا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهو الذي بعثني بالحق لله أرحم بعباده من أم الأفراخ بفراخها ارجع بهن حتى تدعهن من حيث أخذتهن وأمهن معهن فرجع بهن. Nah, itu dalilnya. Diriwayatkan daripada Sayyidina Nufaili wa Khudur walakin kadza qala inni labi biladina, sesungguhnya aku dari Amir Rom, dari Amir Rom akhil Khadir, sesungguhnya aku sungguh di negeri kami. Idh rufi'at lana rayat, tiba-tiba diangkat bagi kami akan bendera atau alwiyah, akan panji-panji, bendera dan panji-panji. Aku katakan mahaza, apa ini? Nah, lihat dari kejauhan ada panji, ada bendera. Kami katakan, mereka katakan ini adalah panjinya Rasul, benderanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada itu aku datangi akannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa tahta syajar, dia Nabi berada di bawah pohon. Qad busita lahu kisaun, sungguh dihamparkan baginya Nabi akan selendang, selimut. Wa huwa jalisun alaih, dia Nabi duduk di atasnya. Kesederhanaan di zaman itu, melakukan safar perjalanan capek, bentangkan selendang selimut di bawah pohon, duduk Nabi di sana. Wa qad jatama ilaihi ashabu, sungguh berkumpul kepadanya Nabi oleh sahabat-sahabatnya Nabi. Fajalastu ilaihim, aku juga duduk kepada mereka. Maka menyebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan asqam, sakit-sakit, macam-macam sakit. Judulnya adalah sakit-sakit penghapus dosa. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min idza asabahu saqam, sesungguhnya seorang mukmin apabila menimpa akannya oleh sakit, summa a'fahu Allahu min, kemudian menyembuhkan akannya orang mukmin oleh Allah darinya sakit, kana kafaratan, ada ia sakit itu penghapus
lima madha min dunubi, apa saja yang sudah berlalu dari dosa-dosanya seseorang. Wa mau'izatan lahu fima yastaqbil, dan menjadi pelajaran baginya seseorang pada masa mendatang. Jadi ada dua fungsi sakit: menghapuskan dosa yang telah lalu, membuat pelajaran bagi yang akan datang. Nah, kenapa sakit kemarin? Capek-capek olahraga langsung minum es, hanya dia demam. Nah, demamnya itu menghapuskan dosa dan pelajaran. Jangan kedepannya kalau panas jangan langsung minum es, berarti kamu gak cocok minum es. Kenapa sakit kemarin? Makan cubadak banyak-banyak. Kan ada itu penyebab-penyebab sakit. Jadi dijadikan catatan pribadi. Karena bagi seseorang makin aman, bagi kita nggak aman. Kalau bagi kita nggak aman, ya coba-coba. Kemudian, wa innal munafiqa, sesungguhnya orang munafik, idza marida thumma ufiya, apabila dia sakit kemudian dia disembuhkan, kana kal ba'ir, adalah si munafik seperti onta, aqalahu ahlu, mengikat akannya onta oleh pemiliknya, summa arsalu, kemudian melepaskan mereka akannya onta, alam yadri lima aqalu, tidak tahu ya onta kenapa mengikat mereka akannya onta. Walam yadri lima arsaluh, tidak tahu ya onta kenapa melepaskan mereka akannya. Itu orang munafik. Orang munafik setelah sembuh dari sakit tidak pernah mendapatkan ibrah dari sakitnya. Orang beriman pasti mendapatkan ibrah dan pelajaran. Pertama, dia akan mempelajari kenapa dia sakit, dosa apa yang telah dia buat, maka dia akan memperbaiki diri dari kondisi sebelumnya. Kalau munafik tidak. Munafik itu seperti onta, seperti kambing, seperti kucing. Nah, dia nggak tahu kenapa dia ditangkap, dia nggak tahu kenapa dia dibuang, dia nggak tahu kenapa dia dikejar. Dikejar lari dia, datang lagi kencing lagi ke di dinding. Dikejar lari, nanti kencing lagi. Kalau dia punya akal, dia tahu, oh ini saya dikejar orang ini karena ngencingin dinding. Nah, tapi dia nggak tahu, akal itulah orang munafik. Dia tidak pernah memperbaiki diri daripada sakit yang menimpanya. Maka seorang ulama salafun saleh, salah seorang mereka katakan, saya tahu dosa apa yang saya buat daripada perangai budak saya, perangai daripada hewan tunggangan saya. Jadi ada ibrah. Nah, itu rahang dah sehat. Gitu. Kenapa? Karena menguap melanggar sunnah. Sebabnya Nabi katakan menguap itu harus tutup. Karena di sini ada kunci-kunci. Nanti begini dia. Kesempat atau menguap, kuat sekali. Gini nyangkut dia, atau nggak bisa tutup mulut. Jadi sistemnya mudah. Pegang pundaknya belakang, kasih sarung tangan, pegang giginya sini, kemudian tarik ke bawah, tarik dikit, naik lagi. Saya coba. Jadi ada kunci itu di bawah. Maka Nabi melarang menguap. Nah, ketika sakit di sini gara-gara menguap, ambil pelajaran. Berarti itulah hikmahnya. Kenapa Nabi melarang menguap selebar-lebarnya, atau tertawa terlalu lebar, atau buka mulut, atau suapan makanan terlalu besar dimasukkan sehingga sakit di sini. Dia bisa ambil nasihat. Faqala rajulun mimman haulahu, berkatalah satu orang dari orang-orang yang ada di sekelilingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa itu askam? Apa itu sakit wahai Nabi? Wallahi ma maridtu qattu, demi Allah aku tidak pernah sakit sama sekali.
Berkatalah Nabi SAW, kum anna falasta minna, berdiri kamu dari kami, kamu bukan golongan kami. Nih hati-hati nih, yang gak pernah sakit, yang bangga. Orang gak pernah sakit dalam hidup bukan golongan kami. Nah, orang yang masuk golongan kami itu yang sakit-sakitan. Bukan juga. Nabi gak sakit-sakitan orangnya, tapi pernah sakit. Yang sakit-sakitan itu mungkin golongan kami, tapi golongan yang tidak menjaga kesehatan, maka nggak cuci tangan. Fabainama nahnu indahu, maka ketika kami berada di sisinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, id aqbala rajulun alaihi kisah, tiba-tiba ada seseorang, di atasnya seseorang ada selendang, ada selimut, pada tangannya ada sesuatu, qadif taffa alaih, di tangannya ada sesuatu, qadif taffa alaih, ittaffa. Nah, ittaffa mana dia? Ittaffa artinya laffar rajulu kisah ala syekh. Itu mana ittaffa? Menutup. Nah, menutup mananya? Mati sendiri. Tiba-tiba datanglah seseorang, di atasnya ada selendang, pada tangannya ada sesuatu yang sungguh dia menutup di atasnya sesuatu. Faqala, berkatalah orang tersebut, ya Rasulullah, ini sesungguhnya aku lamma ra'aituka, tak kala aku melihat kamu, aqbaltu ilaika, aku menghadap kepadamu, famarartu bi ghaidati syajarin, lalu aku melewati ghaidah syajar. Ghaidah syajar artinya pohon berduri. Ada juga maknanya ghaidah syajar itu pohon yang besar, yang tumbuh rapat. Ghaidah syajar, kumpulan pohon. Fasami'tuha aswata firakhit ta'ir, lalu aku dengar pada ghaidah syajar itu, pada pohon rapat tersebut, akan suara-suara anak burung. Nah, pohon rapat. Fa'akhadtuhunna, aku ambil akannya anak burung, aku letakkan akannya dalam selimutku. Nah, ternyata dia bawa sarang burung. Datanglah emaknya burung, induknya burung, fastararat ala raksi, dia putar-putar di atas kepalaku. Fakasaftu laha anhunna, aku buka untuknya ibu burung, induk burung, darinya anak burung. Fawaqan alaihinna ma'ahunna, bertengger atau turun ia induk burung di atasnya anak burung, bersamanya anak burung. Falafaqtuhunna bi kisai, aku tutup mereka dengan selendangku. Jadi saya dapat anak burung sama induknya sekalian. Fahaulai ma'i, inilah dia bersamaku. Nah, qala, berkata, ya Nabi, dakunna angka, letakkan olehmu dari kamu, letakkan olehmu akannya burung-burung dari kamu, aku letakkan akannya. Fa'abad umuhunna, engganlah induknya kecuali menyertainya anak. Setelah anak burung itu diletakkan di bawah di tanah, jadi induknya enggak terbang, terus saja bersama anaknya. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atajabuna li rahmi umil afrah firakhaha, apakah kalian mengagumi kasih sayang induk burung kepada anak-anaknya? Mereka katakan, na'am ya Rasulullah, fawalladhi nafsi fawalladhi ba'athani bil haqq. Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang mengutus aku dengan kebenaran, sungguh Allah lebih sayang dengan hamba-hambanya dari induk anak-anak burung dengan anak-anak burungnya. Nah, itu gambaran.
kasih sayang Allah. Irji bihinna, kembalilah kamu dengan induk burung, dengan burung-burung tersebut, sehingga kamu meletakkan di mana kamu mengambilnya, dan induk burungnya tetap bersama anaknya. Faraja'a bihinna, kembalilah si seseorang tersebut dengannya burung. Ini dalil nggak boleh mengganggu sarang burung. Setelah kebersihan, bersih semuanya. Nah, mana sarang burung itu? Dibersihkan oleh petugas kebersihan. Nah, mereka bertanggung jawab di akhirat kelak. Ya. Jualan atas trotoar. Hukum itu kita yang membeli apakah kena dosa juga? Kita yang membeli kena dosa sedikit. Mereka jualan juga ada dosanya. Jual belinya sah. Jual beli hukumnya sah, cuman dosa nggak dosa bergantung kepada kondisi keadaan. Kalau sekiranya membuat macet, dosa. Kalau nggak membuat macet, dosa. Nggak ada dosa. Maka kita bisa memilih. Kira-kira kalau kita berhenti belanja buat macet atau enggak? Oh tidak, nggak dosa. Oh iya, berarti dosa. Nah, tapi hukumnya tetap sah. Nah, burung, masya Allah, sudah mulai dibahas sekarang lagi, supaya burung-burung dijaga.